Assalamualaikum sobat, gimana punya kabar? Semoga kalian sehat semua dan rezekinya terus mengalir seperti sungai. Di film kali ini Mimin akan membahas ulasan film Prey 2024 yang dibintangi oleh Ryan Phillips, Emil Hirsch, dan aktor terkenal lainnya yang menceritakan ekspedisi dan bertahan hidup di cagar alam gurun Kalahari yang tandus dan penuh hewan buas. Tapi sebelum nonton, kalian hanya tinggal pencet tombol like, komen, dan subscribe supaya tetap update dan tidak ketinggalan video menarik dari Mimin. Oke, stay tune dan selamat menonton. Di gurun Kalahari yang tenang dengan pemandangan yang indah serta hewan yang hidup berdampingan dengan alam di sebuah desa terpencil, ada seorang dokter yang sedang menyelamatkan pasiennya. Namun nasib berkata lain, pasien itu gagal diselamatkan dan film pun baru saja dimulai. Di sisi lain, istri dari dokter itu merupakan seorang biarawati yang sedang melaksanakan misi Kristen mereka, namun mereka terpaksa meninggalkan tempat itu karena mereka diancam akan dibunuh oleh kelompok ekstremis. Di dalam mobil, si Andrew menyayangkan mereka harus pergi dengan terpaksa, tapi si istri Sue selalu menasihati bahwa jalan hidup kadang penuh cobaan dan rintangan. Setelah sampainya di bandara, mereka pun pergi ke bandara setempat guna untuk menaiki pesawat komersil di sekitar itu. 10,000 Rand week. Setelah sampainya di bandara, mereka tak hanya menjumpai pilot dari pesawat itu, namun juga penyintas hendak keluar dari gurun Kalahari itu. Sang pilot membatasi bawaan barang milik turis yang hendak serta tidak ada bagasi, hanya kursi saja yang mereka harus bayar. Sedikit nego harga, Andre memaksa sang pilot untuk juga mengambil barang-barangnya, namun si pilot memaksa hanya ada tempat duduk dengan tas dirangkul sendiri-sendiri. Setelah guna, si pilot memeriksa keadaan mesin dan sedikit mengecek badan pesawat. Ternyata pesawat overload sehingga mengalami turbulensi dan seketika pesawat jatuh sebagian selamat, tapi sayangnya ada seorang korban wanita yang bernama Chrissy, pacar dari salah satu penumpang bernama Max, meninggal akibat kecelakaan itu. Setelah kebingungan dan sadar akan pingsannya, Andrew menemukan Sue, istrinya, dalam keadaan terhimpit di reruntuhan pesawat, sehingga membuatnya sulit bergerak apalagi keluar dan terpaksa harus ditunggu oleh Andrew di reruntuhan itu. Andreas sebagai seorang dokter mengobati Sue dengan hati-hati dan tidak gegabah akan musibah yang dialami. Berbeda dengan Tabo yang emosi dengan sang pilot gurun dengan menanyakan perihal nasib mereka terjatuh di padang gurun yang tandus jauh dari pemukiman dan hewan buas berkeliaran di mana-mana. Ada singa, citah, leopard, ular, dan hiena. Setelah berunding antara Tabo, gurun, Taylor, Max, mereka pun sepakat untuk mencari tempat pemukiman terdekat. Di sekitar situ mungkin ada mobil atau paling tidak orang yang dia bisa dimintai pertolongan. Mereka mengajak Pak Andrew dan Nyonya Sue untuk segera bergegas pergi sebelum malam menjelang, karena dengan petang tiba dan suhu dingin, hewan yang buas datang berkeliaran untuk mencari mangsa. Ternyata mereka tersesat dan jatuh di cagar alam Ngala, daerah Afrika. Mereka perlu bermil-mil jalan kaki untuk menemukan pertolongan seseorang. Akhirnya mereka pun pergi dengan meninggalkan Andrew yang karena istrinya terluka dan terhimpit di pesawat itu, dia tetap tak ingin meninggalkan istrinya sendirian di reruntuhan kabin pesawat karena rasa cinta dan setia untuk tetap bersama sang istri. Tak lama dia menemukan selundupan cula badak di bagasi kabin pesawat milik Gurun. Dia pun curiga Gurun merupakan penyelundup barang legal
kembali ke kelompok Grun. Ia terus melanjutkan perjalanan dengan mengikuti arah mata angin. Sang kapten pilot Grun pun meyakini bahwa desa terdekat dia di sekitar tempat yang mereka tuju. Kembali ke Pak Dr. Andrew yang sudah merasa dehidrasi mencari air guna untuk diminum, tapi karena dia khawatir sang istri dihampiri kelompok singa, sang istri pun meyakini Andrew. Max pun mengamuk ke Grun karena ulah si kapten pesawat pun jatuh dan menewaskan pacarnya Max. Dia pun merebut senjata Grun dan menodongkannya, bahwa dengan tak lama mereka pun tersesat setelah berjalan jauh dan memutuskan kembali ke arah pesawat yang jatuh. Sedang di arah jejauhan ada seekor singa yang sedang mengawasi kabin pesawat milik turis itu dengan mengendap-endap, tapi pasti singa itu mendekati pasangan Andrew dan Sue. Tak sengaja mereka pun berbelok arah kelompok Grun guna menghampiri dan kembali lagi ke kabin pesawat mereka yang rusak. Tanpa mereka ketahui, nasib pasangan dokter dan biarawati itu dalam bahaya karena didekati oleh singa jantan yang ukuran tubuhnya sangat besar sekali. Sesampainya mereka di kabin pesawat itu, mereka pun syok dengan dijumpainya banyak bercak darah dan tempat sudah berantakan dengan semua sudah dicabik-cabik oleh singa, meninggalkan jejak cakaran dan gigitan oleh singa itu. Grun mencari sisa dari Andrew dan Sue yang mereka sempat ditinggal. Andrew yang masih selamat dari terkaman sang emosi dan meluapkan kemarahannya ke Grun dengan mengatakan bahwa Grun lebih buas daripada singa dan lebih kejam dari macan. Sekalipun karena semua olah Grun dengan menyelundupkan cula ilegal, pesawat pun jatuh kelebihan muatan dan menyebabkan sebagian tewas termasuk Chrissy dan Sue itu sendiri. Andre pun menanyakan keberadaan Mac. Grun pun menjawab bahwa dia terpisah dari kelompok dengan memegang senjata milik Grun. Jaga-jaga apabila ada hewan buas dengan mengundi siapa yang tidur dan berjaga di luar. Taylor pun kalah undian dan harus berjaga di luar kabin waktu malam tiba. Berhubung kabin pesawat hanya muat 4 orang dan itu pun keadaan mereka harus berdesakan dengan ditemani api unggun yang besar, Taylor harus berjaga di luar karena dia kalah undian dengan Tabo, Grun, dan Andrew. Setelah malam menjelang, mereka pun tidur bertiga di dalam kabin dengan keadaan terkunci. Beda nasib dengan Taylor yang kedinginan di luar untuk berjaga di kejauhan. Taylor pun menembaki singa. Mac mendekat dengan pistolnya. Hampir tengah malam, Grun yang keluar untuk buang air kecil, tak sadar ada ular yang ikut merayap di kaki Grun hingga ular itu pun masuk ke dalam kabin. Dengan Taylor yang sedang tertidur, dia pun memperingati bahwa dia harus tetap terjaga. Api unggunnya tidak boleh mati. Dengan itu keadaan akan baik-baik saja tanpa didekati hewan buas. Karena faktor capek, Taylor pun tidur dan seketika para singa mendekatinya. Dan apa yang terjadi, saudara? Ular yang ikut di kaki Grun waktu buang air kecil tadi menggigit paha Toba, membuatnya keracunan. Dengan sigap si Andrew menggunakan keahlian dokternya untuk mengobati paha Toba hingga kawanan singa itu menjauh dan keadaan kembali kondusif. Pagi harinya setelah merasa aman, mereka pun bangun dan menemukan bercak darah Taylor yang dimangsa singa. Mereka pun bersedih atas meninggalnya Taylor ketika paha Toba masih terasa sakit dan dia pun dibantu oleh Grun dengan dibuatkan alat bantu kaki pincang. Dengan memutuskan untuk mencari pertolongan lagi atau hendak menghampiri desa pemukiman terdekat, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan untuk mencari tempat singgah. Dengan pasrah atas keyakinannya dan juga berhubung Andrew penganut Kristen yang taat, dia sudah sangat pasrah atas hidupnya dan menyeru kepada Grun pencariannya untuk menuju desa setempat. Ketika mereka tak lama berjalan menjauh dari runtuhan kabin pesawat, Grun melihat mobil mendekat mereka dengan senyum lebar. Mereka pun melambaikan tangan kepada
mobil itu guna meminta pertolongan, tapi sayangnya yang datang adalah penduduk orang Zulu bersenjata dan menemukan beberapa cula badak di kokpit bagasi pesawat yang jatuh. Dengan menodongkan senjata, mereka bertanya akan cula selundupan itu dan menuduh para turis setelah mencuri dari mereka. Setelah Tabo merunding, Tabo malah ditembak dan memaksa sisa turis itu, Andrew dan Grun, untuk jongkok dan menyerah ketika ketua geng orang Zulu pergi mengambil truk. Sisanya menjaga para turis supaya tidak kabur sambil mengejek mereka. Setelah lama kecapean, kedua orang Zulu yang bersenjata itu pun memutuskan untuk istirahat dan tertidur. Itu membuat peluang dan kesempatan buat si Grun untuk merampas senjata milik orang Zulu tersebut. Dengan mengendap-endap dan berhati-hati, Grun menghampiri orang Zulu itu sewaktu mereka tertidur pulas. Dan apa yang terjadi, saudara? Karena sudah membunuh dua orang Zulu itu, Grun dan Andrew pergi secepat mungkin dari TKP. Karena takut si ketua geng kembali dan mendapati anak buahnya terbunuh, mereka pun bergegas dengan berusaha sekuat mungkin dan sisa-sisa tenaga yang ada. Grun menggendong Andrew dengan terseok-seok. Mereka pun ke tengah gurun dengan pemandangan yang luas. Ada sekelompok singa yang mengawasi mereka. Grun takut memancing kawanan singa atau binatang buas lainnya dengan hadirnya mereka serta bercak darah yang ditinggalkan oleh jejak kaki mereka. Akhirnya mereka memutuskan untuk segera mungkin naik di bukit bebatuan yang tinggi guna mencari tempat berlindung yang aman, bisa menghindari serangan singa dan binatang buas lainnya. Tak sadar mereka setelah diikuti oleh kawanan singa dengan mengikuti jejak darah yang ditinggalkan Andrew. Singa itu pun mengawasi dan mencari mereka. Grun dengan mengawasi kawanan singa itu di atas bukit bebatuan berharap bisa sembunyi dan terhindar dari incaran sang singa. Dengan mengatakan kepada Andrew, dia bangga telah sampai ke titik ini walau dirinya manusia brengsek yang penuh dosa. Dia mengatakan kepada Andrew sangat senang bisa berjumpa dan berteman dengan keluarga dokter penganut Kristen yang taat. Tapi innalillah, angin berkata lain yang membuat bau dan keberadaan Grun dan Andrew tercium oleh singa, sehingga singa itu berusaha memanjat ke atas tebing bebatuan itu dengan Grun yang memutuskan untuk mengorbankan dirinya dengan mengalihkan perhatian si singa yang menjebaknya. Dengan keadaan Andrew seorang diri tanpa teman dan tanpa arah luntang-lantung, dia pun sangat pasrah akan dirinya. Apakah dia akan menemani ajalnya di taring gigi hiena atau malah menemukan keajaiban untuk kembali bangkit dari keterpurukan dan menemukannya lagi. Di tengah kepungan hiena yang hendak memangsanya, Andrew pun berdoa dengan keajaiban Tuhan pun tiba-tiba hadir di tengah keputusan asaan Andrew. Kilatan petir juga hujan yang deras seraya dia bisa melepas dahaga dan hiena pun lari menjauh darinya. Setelah sadar dari pingsannya, dia pun tak sengaja ditemukan warga lokal di tempat itu dan ditolong ke rumah mereka. Dan film pun berakhir. Gimana sobat, filmnya seru dan menegangkan bukan? Pelajaran yang dapat dipetik dari kisah ini adalah Tuhan kita tidak akan membebani masalah dan persoalan hidup kepada hambanya melebihi kapasitas yang dia mampu. La yukallifullah nafsan illa wus'aha. So, jadi kawan-kawanku, terus bersyukur dan melakukan hal baik untuk kehidupan kita ke depannya. Oke, Mimin undur diri. Wassalam.